Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Yuninka Putri, NIM E2019-2273 dari kelompok 4 Ekonomi Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan zakat di Indonesia. Terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, sejarah awal masuknya zakat di Indonesia. Yang kedua, pada masa kerajaan Islam. Yang ketiga, pada masa kolonialisme. Yang keempat, yaitu pada masa awal kemerdekaan. Yang kelima, pada masa Orde Baru. Dan yang terakhir, pada masa reformasi. Yang pertama, yaitu sejarah awal masuknya zakat ke Indonesia. Zakat merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam serta sebagai pendanaan dan perjuangan Indonesia melawan penjajahan Belanda. Di Sumatera misalnya, Belanda terlibat dalam perang besar berkepanjangan melawan orang-orang Aceh, dan juga di tempat-tempat lain yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Umumnya, mereka kuat dan gigih dalam melawan penjajahan Belanda, karena mereka memiliki sumber dana yang kuat berupa hasil zakat. Tempat yang dijadikan pengolahan sumber-sumber tersebut adalah masjid, surau, atau langgar. Sebelum datang penjajah di Indonesia, terdapat beberapa kesulitan yang mencapai kejayaan berkat dukungan dana inter dari umat Islam sendiri. Misalnya, Kesultanan di Aceh, Sumatera Barat, Banten, Mataram, Demak, Goa, dan Ternate. Kesultanan tersebut tercatat telah berhasil mendayagunakan potensi ekonomi umat dengan memperbaiki kualitas ekonomi rakyat. Antara lain dengan mengatur sumber-sumber keuangan Islam seperti pendayagunaan zakat, pemeliharaan harta, wasiat, wakaf, infak, dan sedekah. Dana yang bersumber dari umat cukup memadai untuk membiayai kepentingan Islam. Yang kedua, yaitu pada masa kerajaan Islam. Pada masa kerajaan Islam, zakat dimaknai sebagai sebuah semangat spirit yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Seorang cendekiawan Muslim kontemporer Indonesia, Mas'udi, mengatakan zakat pada mulanya adalah upeti sebagaimana berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dahulu. Hanya saja upeti secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tenggelam dalam kemiskinannya. Dengan spirit zakat, lembaga upeti yang semula menjadi sumber kezaliman ditransformasikan menjadi wahana penciptaan keadilan. Pemaknaan zakat dan pajak yang sangat modernis semacam itu dapat kita lihat penerapannya pada masa kerajaan Islam Nusantara. Pada masa kerajaan Islam Aceh, misalnya, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat atau infak kepada setiap warga negaranya. Kerajaan membentuk sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas sebagai penarik pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini dilakukan di pasar-pasar, muara-muara, sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang, dan terhadap orang yang berkebun, berladang, dan orang yang menanam di hutan. Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang imam dan kadi penghulu ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.